Riko adalah seorang anak laki-laki yang sangat pemalu. Ia sering merasa sulit untuk berbicara di depan banyak orang. Bahkan di depan teman-temannya sendiri, ia lebih suka menghabiskan waktunya sendirian, membaca buku, atau bermain dengan kucingnya. Suatu hari, ibu memberikan Riko sebuah buku harian berwarna biru dengan kunci kecil. "Riko, coba tuliskan semua perasaanmu di sini," kata ibu lembut. "Apapun yang kamu rasakan, senang, sedih, marah, atau takut, tuliskan saja. Buku ini akan menjadi teman rahasiamu." Awalnya, Riko ragu. Ia tidak tahu harus menulis apa. Tapi perlahan, ia mulai menuliskan kejadian-kejadian kecil di sekolah. Perasaannya saat ia tidak berani bertanya di kelas, atau kegembiraannya saat ia berhasil menyelesaikan puzzle yang sulit. Ia menuliskan mimpinya untuk bisa berbicara dengan lancar di depan kelas, dan juga keinginannya untuk punya banyak teman. Semakin banyak Riko menulis, semakin ia merasa lega. Ia mulai menyadari bahwa ia punya banyak pemikiran dan perasaan yang ingin ia bagikan. Buku harian itu menjadi tempatnya untuk berlatih mengungkapkan diri. Ia bahkan mulai menggambar ekspresi wajah di samping tulisannya, untuk membantu ia memahami perasaannya sendiri. Suatu hari, guru Riko mengumumkan akan ada lomba bercerita di sekolah. Riko langsung merasa takut. Ia ingin sekali ikut, tapi ia tahu betapa sulitnya ia berbicara di depan orang banyak. Ia membuka buku hariannya dan membaca kembali semua yang telah ia tulis. Ia melihat bagaimana ia telah tumbuh. Bagaimana ia telah menghadapi rasa takutnya, sedikit demi sedikit. Dengan keberanian yang terkumpul, Riko memutuskan untuk ikut lomba. Ia memilih salah satu cerita yang ia tulis di buku hariannya, tentang petualangannya menemukan seekor burung yang terluka dan merawatnya sampai sembuh. Saat tiba gilirannya, jantung Riko berdebar sangat kencang. Tapi ia menarik napas dalam-dalam, membayangkan ia sedang berbicara dengan buku hariannya. Dan ajaibnya, kata-kata mulai mengalir. Riko bercerita dengan penuh perasaan, suaranya terdengar jelas dan percaya diri. Teman-teman dan guru-gurunya mendengarkan dengan saksama. Saat Riko selesai, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Riko tidak menyangka ia bisa melakukannya. Sejak hari itu, Riko tidak lagi pemalu. Ia masih suka menulis di buku hariannya, tapi kini ia juga berani berbicara dan berbagi cerita dengan orang lain. Ia belajar bahwa mengungkapkan perasaan itu penting, berani mencoba hal baru bisa membuat kita tumbuh, dan buku harian bisa menjadi teman terbaik untuk menemukan keberanian dalam diri kita. Jangan lupa subscribe channel YouTube Berbagi Cerita 15 untuk mendengar cerita seru lainnya. Ya!